Hai teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana Rahman dengan NPM 0227231170. Nah, di part kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama kita membahas mengenai tentang optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di era digital. Mari. Nah, di part sebelumnya saya sudah membahas mengenai tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dan yang kedua membahas mengenai tentang praktik perbankan syariah ekonomi yang berada di pasar. Ayo untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita sama-sama menuju ke bank konvensionalnya. One eternity later. Oke, baik teman-teman, inilah penjelasan terkait tentang optimalisasi infrastruktur di dalam industri perbankan syariah di era digital. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di industri perbankan. Generasi Z yang terdiri dari orang-orang yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2000-an. Tumbuh dalam era di mana teknologi digital menjadi bagian yang paling penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Dengan perangkat berbasis internet yang mudah diakses, generasi ini memiliki gaya hidup yang sangat digital, termasuk dalam hal keuangan. Paradigma berubah dan bank syariah juga mengalami dampaknya. Bank syariah yang dibangun di bawah ekonomi Islam juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Menurut Asmat Taufik Junedi 2023, sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah, lembaga keuangan syariah memainkan peran yang sangat penting dalam proses perkembangan bangsa. Lembaga keuangan syariah adalah hasil dari pemahaman umat Islam tentang dasar hukum ekonomi Islam. Ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, tindakan dilakukan oleh lembaga ini selalu berhubungan dengan bidang keuangan menurut Muharram et al. 2024. Era masyarakat 5.0 juga disebut sebagai era society 5.0, membawa perubahan besar dalam pemahaman kita tentang banyak aspek kehidupan, termasuk bagaimana sistem keuangan berfungsi. Era Society 5.0 ditandai dengan pembangunan teknologi digital sebagai modal yang diperlukan oleh semua bisnis, termasuk bisnis di sektor keuangan, untuk mengembangkan bisnis mereka. Teknologi digital memungkinkan berbagai bisnis bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lebih banyak teknologi seperti otomatisasi proses, analisis data yang mendalam, dan konektivitas yang tak terbatas telah mengubah dunia bisnis dan ekonomi. Keuangan syariah yang merupakan bagian penting dari sistem ekonomi global mengalami transformasi besar dalam hal ini. Mereka sedang mencari cara untuk memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh era Society 5.0 menurut Fatsunada et al. 2023. Nah, yang kedua mengenai tentang perkembangan digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital savvy. Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan transaksi. Dengan pesatnya perkembangan era digital diharapkan dapat dikelola dengan baik agar lebih produktif, dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan secara luas, sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan tertentu, tetapi juga masyarakat luas. Dengan demikian, teknologi harus dikembangkan di seluruh sektor keuangan untuk membangun kehidupan yang makmur, praktis, dan memudahkan orang banyak. Komputer, laptop, jam digital, telepon seluler, internet, dan jejaring sosial menjadi lebih umum karena kemajuan teknologi digital. Karena praktisnya era digital sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Siapapun termasuk bisnis keuangan syariah dapat mengelola kemajuan teknologi ini menurut Partila dan Asmuni 2022. Perbankan syariah sebagai perekonomian yang berbasis syariah menduduki posisi sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Berdirinya perbankan syariah
Berdirinya perbankan syariah merupakan wujud pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip hukum dagangan Islam. Perbankan syariah adalah perbankan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Perbankan syariah terdiri dari bank dan non-bank. Bank adalah perbankan yang mempunyai misi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memberikan pelayanan terkait keuangan lainnya yang bermanfaat, dan membantu meningkatkan pemerhatan taraf hidup masyarakat. Non-bank merupakan lembaga keuangan, dana dari masyarakat keuangan syariah, biro syariah pasar, deposito syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, berbagai strategi dan solusi diperoleh untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital untuk optimalisasi perbankan syariah. Ini termasuk kerjasama lintas batas di mana negara dengan lembaga keuangan syariah dapat berbagi teknologi dan pengetahuan untuk memperkuat ekosistem lembaga keuangan global. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip perbankan syariah dan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi yang adil sangat penting. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung, seperti platform finansial syariah dan aplikasi teknologi keuangan syariah, memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi ekosistem perbankan syariah. Masuk ke bagian ketiga mengenai infrastruktur teknologi perbankan syariah di era sekarang ini. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah kunci untuk mendukung operasi bank syariah. Dengan server yang handal dan jaringan yang cepat, bank dapat memberikan layanan yang lebih baik. Keamanan data juga harus menjadi pembatas utama dalam infrastruktur ini. Nah, mengenai poin yang pertama yaitu efisiensi operasional, yaitu mengotomatisasi banyak proses, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan, yaitu memberikan layanan 24 jam. Yang kedua, mengenai peningkatan layanan pelanggan, yaitu memberikan layanan 24 dalam seminggu, akses mudah melalui berbagai perangkat, dan personalisasi layanan. Nah, yang ketiga yaitu keamanan data, merupakan atau memastikan bahwa semua operasi sesuai dengan regulasi perbankan dan syariah. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak lain bank syariah. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak lain bank syariah dapat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan fintech untuk memperkuat infrastruktur teknologi bank syariah. Yang kelima, inovasi produk, yaitu memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih cepat dan fleksibel. Yang keenam, sementara itu dengan berkembang di daerah digital atau perlu pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah, menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya yang dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional seperti yang pertama, market driven. Pengembangan jaringan kantor syariah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak pasar, yaitu interaksi antara masyarakat atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah. Bank syariah harus mampu membaca kehendak pasar dan memberikan pelayanan terbaiknya. Yang kedua, fire treatment. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak memberikan perlakuan khusus terhadap industri perbankan syariah. Pengaturan dan ketentuan yang diterapkan pada perbankan syariah akan disesuaikan dengan nature of business-nya. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut akan sangat wajar jika terdapat peraturan dan ketentuan yang sangat mungkin atau tidak sama antara bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga, gradual and sustainable approach, yaitu pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Penyusunan ketentuan dan pengembangan infrastruktur perbankan syariah tentunya tetap harus didasarkan pada realitas yang dihadapi, khususnya dalam lingkungan yang masih belum sepenuhnya ideal menurut syariah. Pengabaian terhadap pernyataan ini akan menempatkan upaya pengembangan perbankan syariah pada posisi yang tidak membumi dan dapat berakibat kontraproduktif terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Berkaitan dengan hal ini, disadari bahwa terdapat kesulitan-kesulitan untuk segera mewujudkan kondisi ideal dari suatu sistem perbankan syariah yang baru berkembang. Penyempurnaan ketentuan dan infrastruktur pendukung perbankan syariah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan urgensi dan prioritas dari sejumlah tugas yang harus dilaksanakan, yaitu
masuk pada poin ketiga tentang kebijakan dan regulasi optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat daya di tengah persaingan yang semakin ketat. Namun, proses optimalisasi ini tidak terlepas dari kerangka kebijakan dan regulasi yang berlaku. Mengapa kebijakan dan regulasi itu penting? Nah, mengenai dengan poin pertama yaitu arah pengembangan, yaitu kebijakan memberikan arah yang jelas tentang pengembangan infrastruktur teknologi dalam perbankan syariah. Yang kedua, standar keamanan. Regulasi memastikan bahwa infrastruktur dibangun dan dioperasikan dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data nasabah. Yang ketiga, kepatuhan syariah. Kebijakan dan regulasi memastikan bahwa semua aktivitas perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, perlindungan konsumen. Regulasi melindungi hak konsumen dan memastikan mereka mendapatkan layanan yang adil dan transparan. Kemudian aspek-aspek kebijakan dan regulasi yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kerangka hukum. Nah, kerangka hukum ini ada beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama, undang-undang perbankan, yaitu mengatur secara umum tentang kegiatan perbankan termasuk perbankan syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN-MU mengatakan memberikan panduan mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk dan pelayanan perbankan. Yang ketiga, peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK mengatur secara spesifik mengenai kegiatan perbankan termasuk perbankan digital. Masuk pada yang kedua yaitu standar teknis. Yaitu yang pertama standar keamanan informasi standar keamanan informasi yaitu ISO 27001 PCI DSS. Yang kedua standar interoperabilitas memastikan sistem perbankan dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional. Yang ketiga standar keterbukaan data memungkinkan berbagai data dengan pihak lain secara aman dan terkendali. Masuk ke poin ketiga yaitu aspek syariah. Nah, yang pertama, prinsip-prinsip syariah. Semua produk dan layanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan manfaat bersama. Yang kedua, kontrol internal syariah. Bank syariah harus memiliki sistem kontrol internal syariah yang efektif. Nah, masuk pada tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah merupakan langkah krusial dalam menghadapi era digital semakin kompleks, namun terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, yaitu yang pertama, keamanan siber. Keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama juga serangan cyber yang semakin canggih. Ancaman seperti pretesan, pencurian data, dan serangan ransomware menjadi semakin sering dan kompleks. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Mengelola data nasabah yang sensitif memerlukan sistem keamanan yang sangat kuat. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu memenuhi berbagai regulasi keamanan data yang terus berkembang. Yang kedua, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yaitu yang pertama, integrasi teknologi dengan prinsip syariah, menjamin bahwa setiap inovasi teknologi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, audit syariah yang lebih kompleks, yaitu proses audit syariah menjadi lebih kompleks dengan adanya sistem teknologi yang kompleks. Yang ketiga, interpretasi hukum syariah yang dinamis. Interpretasi hukum syariah terdapat teknologi baru terus berkembang. Nah, masuk pada poin ketiga yaitu SDM yang kompeten, yaitu di mana keterbatasan SDM atau kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan syariah. Yaitu masuk pada poin ketiga tentang SDM yang kompeten, keterbatasan SDM, kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan syariah. Yang kedua, tingginya tingkat pergantian karyawan, yaitu persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten sangat tinggi. Yang ketiga, biaya pelatihan yang mahal. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, masuk pada poin yang keempat yaitu gaya investasi yang tinggi. Yaitu yang pertama, infrastruktur yang mahal, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua, pembaruan teknologi. Teknologi terus berkembang sehingga membutuhkan investasi yang berkelanjutan untuk
mengembangkan pembaruan. Yang ketiga, perangkat lunak berlisensi, yaitu penggunaan perangkat lunak berlisensi juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Masuk pada poin kelima, yaitu integrasi sistem yang kompleks. Yang pertama, sistem heterogen. Adanya berbagai sistem yang berbeda-beda membuat integrasi menjadi sulit. Yang kedua, ketergantungan vendor. Terlalu bergantung pada vendor tertentu dapat menghambat fleksibilitas. Yang ketiga, risiko kegagalan sistem. Kegagalan dalam mengintegrasikan sistem dapat berdampak pada operasional bank. Nah, masuk pada poin ke-6, perubahan perilaku nasabah, yaitu yang pertama, ekspektasi nasabah yang tinggi. Nasabah mengharapkan layanan yang cepat, mudah, dan personal. Yang kedua, adopsi teknologi yang lambat. Tidak semua nasabah memiliki literasi digital yang tinggi. Masuk pada yang ketiga, yaitu persaingan dari vintage atau munculnya vintage yang menawarkan layanan yang lebih inovatif. Nah, pada poin ke-7 yaitu regulasi yang dinamis, yaitu yang pertama perubahan regulasi yang cepat. Regulasi perbankan terus berubah untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, kesulitan dalam interpretasi, yaitu terkadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang baru. Nah, yang ketiga, biaya kepatuhan yang tinggi atau memenuhi semua regulasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Masuk pada poin ke-8 yaitu tantangan geografis. Konektivitas atau keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, literasi digital, tingkat literasi digital yang berbeda-beda antar daerah. Berikutnya, solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, penguatan keamanan cyber, melakukan investasi dalam teknologi keamanan, pelatihan karyawan, dan audit keamanan secara berkala. Yang kedua, pengembangan SDM, melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga, kemitraan strategis, bekerja sama dengan fintech, perusahaan teknologi, dan lembaga pendidikan. Yang keempat, cloud computing, memanfaatkan cloud computing untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Yang kelima, standarisasi, menetapkan standar teknologi yang jelas dan konsisten. Yang keenam, inovasi terbuka, yaitu mendorong inovasi terbuka dengan melibatkan startup dan fintech. Yang ketujuh, edukasi nasabah atau meningkatkan literasi digital nasabah. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai tentang optimalisasi infrastruktur di perbankan syariah di era digital. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.